Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas anugerah yang diberikan pada kita sehingga kita bertemu kembali dalam situasi yang berbeda, di kelas yang baru. Tentunya kita berbahagia semuanya. Marilah kita awali dulu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi ini Pak Roni ingin belajar bersama kalian tentang Al-Quran surat Al-Infitor. Nanti diharapkan setelah belajar ini kalian diharapkan mampu untuk membacakan surat Al-Infitor dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu Al-Quran atau hukum-hukum ilmu tajwid. Berikutnya diharapkan kalian nanti memahami arti dan isi kandungan surat Al-Infitor, kemudian tidak sekedar dipahami tetapi diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum saya masuk pada pembahasan surat Al-Infitor, terlebih dahulu mari kita bunyikan bersama. Saya berikan contoh dan silakan dibuka pelajaran Al-Islam surat Al-Infitor. Kita ayunkan dengan 3 tanda dasar irama hijaz, diawali dengan ta'awud. Sudah siap semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukallibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Selanjutnya marilah kita amati bersama tentang makna isi kandungan dalam surat Al-Infitor. Ketahuilah anakku sekalian bahwa surat Al-Infitor itu
diturunkan di kota Mekah, maka bagian dari golongan surat-surat Makkiyah. Surat Al-Infitor ini kalau diurutkan dari surat pertama menduduki posisi surat yang ke-82. Surat Infitor ini hanya terdiri dari 19 ayat. Allah menjelaskan dalam surat Al-Infitor bahwa suatu saat nanti akan terjadi kiamat, jatuh akhir kehidupan. Di sana digambarkan anak-anakku sekalian bahwa langit terpecah atau terbelah. Langit terbelah. Infitor artinya terbelah. Lautan pun meluap, campur aduk jadi satu. Kuburan pun terbongkar, di mana manusia dimakamkan. Disitulah mereka bangkit dari tempat kuburnya itu. Itulah keadaan yang sangat dahsyat dan kapanpun bisa terjadi. Kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Kenapa pakai diingatkan oleh Allah? Karena kebanyakan manusia lupa bahwa suatu saat akan terjadi kehancuran. Hingga diingatkan itu sebagai bentuk wujud kasih sayangnya Allah, Rahman Rahimnya Allah kepada kita semua. Lupa akan terjadinya hari akhir, bahkan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha sayang, maha kasih kepada kita diciptakan oleh Allah sebagus-bagus bentuknya. Tetapi kenapa mereka banyak mengingkari? Ya, mengingkari atas perintahnya, atas firman-Nya, Rasul-Nya dan seterusnya. Di situ menggambarkan juga tentang pembalasan bagi setiap manusia apapun yang dilakukannya, ya, tidak ada yang terhapus, tidak ada yang terdelete, anak-anak. Apakah kita berbuat secara terang-terangan maupun tersembunyi, Allah Maha tahu. Apa yang ada di dalam hati kita, membohongi Allah, membohongi orang tua, bohong kepada siapapun, Allah Maha tahu, dicatat oleh 2 malaikat yang duduk di sebelah kalian itu. Oleh karena itu, di dalam surat As-Saff ayat yang ke-8, surat Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf di situ ada dalam hukum itu, yaitu ayat ke-18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, id yatalaqal mutalaqiyani wa anisimali wa'id ma yalqidu min qawli illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada yang berkata, kedua malaikat itu diam, mencatat terus. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah, kita itu selalu dicatat. Dosa ya dicatat, berpahala ya dicatat, perbuatan baik maupun jelek dicatat, tidak ada yang tersembunyi. Dan tidak pernah berhenti. Tapi suatu saat akan berhenti. Kira-kira kapan? Yuk, malaikat Raqib Atid itu berhenti mencatat kapan? Siapa yang bisa tahu? Ya saat tidur. Kita tidur, kedua malaikat itu berhenti, nggak mencatat. Mau dicatat, nggak berbuat apa-apa. Mau dicatat, itu ngorok, itu gak ngorok, itu mimpi, gak mimpi, nggak penting. Oleh karena itu, diawali sebelum tidur ada doanya, ya. Bangun tidur ada doanya. Kemudian setiap tindakan kita diperintahkan untuk berdoa supaya kita meraih pahala
sebagai bekal hidup di akhirat kelak. Allah tidak peduli kepada siapapun yang melanggar, anaknya raja, anaknya presiden, anaknya siapa saja. Kalau melanggar ya dihukum. Allah sudah menyediakan 2 tempat. Siapa yang durhaka kepada Allah, tempatnya di neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembalinya. Tapi sebaliknya, Allah akan memberikan bonus pahala berupa surga nantinya. Surga tempat yang tidak ada tandingannya nikmatnya. Di sana tidak usah bersusah-susah lagi anak-anak. Semuanya pada happy-happy terus. Oleh karena itu sekarang latihan dulu di dunia, harus mau bersusah-susah dulu untuk meraih surga. Nanti kalau di sana sudah tidak ada kegiatan lain kecuali bersenang-senang saja. Ya. Itulah gambaran yang diberikan kepada kita bahwa setiap manusia tidak akan lepas dari catatannya. Raqibun atidun. Raqib dan atid selalu mencatat kecuali kita dalam keadaan tidur. Baiklah anak-anakku sekalian, saya rasa ringkasnya seperti itu, kurang lebihnya bisa dibaca. Kemudian bagaimana untuk memahami ini? Untuk diwujudkan dalam perilaku kehidupan. Ya kita ini disuruh membuktikan. Setelah kita itu iman, kita yakin, buktikan secara real. Iman itu al-imanu tasdikun bil qalb. Ya, dikuatkan, ditasdikkan dalam hati, wa takrirul bil lisan. Diucapkan dalam lisan, wa amalun bil arkan. Diamalkan dalam perbuatan. Nah, kalau ini masalah tauhid, bagaimana untuk mengamalkan kehidupan? Apa yang harus kita lakukan? Perlu diingat anak-anak. Kalau kita sudah yakin bahwa nanti akan terjadi kehancuran, maka yang harus kita lakukan secara real, secara nyata, yaitu lebih dekat kepada Allah. Banyak beristighfar, mohon ampun, tidak mengulangi lagi, dan segera bertobat. Itu segera, itu yang paling baik. Seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Adam alaihissalam, begitu salah langsung mohon maaf kepada Allah. Yang kedua, selalu mengisi waktu dengan beramal soleh. Ya sholatnya tegap 5 kali, ya tadarus, ya ngaji, ya belajar dan seterusnya. Itu cara mengaplikasikan, cara mewujudkan keimanan kita terhadap hari akhir. Sekali lagi saya tekankan, untuk mengamalkan isi kandungan al-infitor, sudah tahu bahwa besok akan terjadi kiamat dan tidak disangka-sangka bisa kapanpun, maka kita segera mendekat pada Allah. 1, memperbanyak amal soleh, menghindari apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan tidak mengulang perbuatan dosa yang lalu-lalu, sudah biarkan saja. Sekarang yang penting ke depan. Nah, setelah belajar ini nanti jangan sampai mengulang lagi yang kemarin sholatnya bolong-bolong. Mau tak rumah sampean bolong-bolong? Podo seperti bangunan itu rumah. Bolong-bolong kemasukan angin ya apa? Akademen ya. Jadi disempurnakan. Bagaimana untuk menyaur, membayar hutang-hutang sholat yang dulu? Ditambahi sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, ditambahi sholat duha, ditambahi qiyamul lail. Begitu caranya mewujudkan iman terkait dengan berita tentang akan terjadinya sebuah peristiwa besar, yaitu kiamat. Demikian bisa saya sampaikan, dan nanti bisa evaluasinya bisa dikerjakan pada halaman 6 kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.